Ibu semua. Salam berjumpa kembali bersama saya, Iwayan Budi Mustika, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Klukung, Provinsi Bali, instansi di SMA Negeri 1 Atap Lemongan. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk melakukan kegiatan aksi nyata terkait dengan modul 2.3 supervisi coaching dalam supervisi akademik. Nah, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama rekan saya, Bu Nia Bunis Mata Hidayah. Di sini beliau adalah guru biologi yang nantinya saya akan ajak untuk melakukan pra-observasi terkait dengan supervisi akademik yang akan dilakukan di dalam kelas nanti. Salam Bu Nia. Ya, salam Bapak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Nia? Alhamdulillah baik. Ya, syukur ya. Ya, Bu Nia, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sesuai dengan kesepakatan kita hari kemarin, saya izin sama Ibu, kita akan melakukan pertemuan hari ini terkait dengan pra-observasi, pertemuan terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di dalam kelas. Nah, sebelumnya saya di sini tidak menggurui atau mengajarkan Ibu terkait dengan proses supervisi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, tapi di sini saya akan berbagi terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan di calon guru penggerak. Nah, selanjutnya Ibu terkait dengan terkait dengan nanti supervisi yang akan Ibu lakukan di sini. Di sini adapun saya akan melakukan atau mengajukan pertanyaan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah boleh saya mengajukan pertanyaan? Iya, silakan Pak. Oke, terima kasih Ibunya. Nah, selanjutnya hari ini saya akan untuk mengetahui tujuan ada pertemuan hari ini, kita akan mengetahui bagaimana nanti Ibu melakukan evaluasi, melakukan pengajaran dan sebagainya di dalam kelas. Nah, tujuan percakapan kita juga di awal ini juga untuk mengetahui persiapan awal nanti Ibu dalam proses belajar mengajar atau nantinya saya akan melakukan supervisi akademik yang akan dilakukan di dalam kelas. Terkait di sini juga kita akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan pelajaran seperti apa yang akan dilakukan, strategi apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Ini juga akan memberikan pembelajaran yang terbaik nantinya Ibu di dalam kelas. Siap Bu? Siap. Oke, nah saya lanjutkan saja ya terkait dengan pertanyaan yang pertama. Di sini pelaksanaan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Saya ingin tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Nanti rencananya pembelajarannya terkait dengan materi enzim dan metabolisme, di mana pada materi ini memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama untuk menganalisis komponen dan cara kerja enzim dalam proses metabolisme. Yang kedua menguraikan proses katabolisme dan anabolisme. Yang ketiga menghubungkan keterkaitan proses metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, serta yang terakhir menyusun laporan hasil pengamatan proses fermentasi. Oke, terima kasih Ibu terkait dengan tujuannya. Di sini jadi Bapak saya simpulkan berarti dalam tujuan yang ingin dicapai nanti itu ada 4 tujuan ya. Okay. Ya, nah, selanjutnya terkait dengan tujuan saya sudah jelas bahwa Ibu memiliki 4 tujuan yang ingin dilakukan terkait dengan materinya tadi. Nah, selanjutnya di sini pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu inginkan dalam proses pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti apa yang Ibu inginkan nanti? Ya, mungkin pengembangan di sini saya akan menggunakan 2 aspek pengembangan, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama untuk pengembangan pengetahuan, nanti siswa diharapkan bisa menguraikan proses metabolisme, baik itu cara kerja enzim, sifat enzim dan lain sebagainya. Serta di area pengembangan yang kedua, yaitu pengembangan keterampilan, nanti diharapkan siswa bisa menyusun laporan, kemudian juga mengembangkan skill atau kompetensinya dalam bekerja sama dan kelompok seperti itu. Ibu. Nah, berarti di sini terkait dengan area pengembangan yang diinginkan di sini dapat yang simpulkan 2 area pengembangan, yaitu yang pertama tadi saya sudah catat terkait dengan pengetahuan. Nah, di dalam pengetahuan itu Ibu ingin
bahwa peserta didik harus mampu terkait dengan materi enzim kan seperti itu. Nah, terkait dengan area pengembangan kedua itu ada yang namanya keterampilan. Nah, di sini terkait dengan keterampilan tadi sudah disebutkan bahwa bagaimana peserta didik itu nanti bisa terampil terkait dengan menyusun laporan kegiatan praktek-praktek yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, bagus Ibu. Nah, terkait dengan lanjutnya juga di sini saya bisa ambil bahwa juga ada penugasan ya. Iya, Ada penugasan yang ini. Nah, selanjutnya di sini sekarang ada pertanyaan yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, yaitu terkait dengan dalam proses pembelajaran kan nanti adanya satu rancangan atau strategi Ibu. Nah, di sini saya bertanya, rancangan atau strategi seperti apa sih yang akan Ibu lakukan di dalam kelas supaya pembelajaran itu bisa berpusat pada topik? Yang pastinya rancangan atau strategi yang akan saya terapkan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang nantinya juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kalau tentang model pembelajarannya, saya mengambil model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana di sana adanya pembagian kelompok untuk melihat keaktifan belajar siswa, dan juga metodenya nanti ada diskusi, tanya jawab, kemudian juga ada kerja kelompok, ada ceramah juga mungkin kalau misalnya peserta didiknya membutuhkan arahan dari guru. Bagus sekali Ibu terkait dengan strategi atau rancangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, bahwa saya bisa mendengar bahwa di sini sudah Ibu menyebutkan yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensi, di mana dalam pembelajaran berdiferensi itu nanti Ibu integrasikan terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini juga saya lihat terkait dengan model pembelajarannya itu Ibu menggunakan problem based learning. Berarti di sini nanti muridnya akan diberikan permasalahan, itu bisa didiskusikan secara keseluruhan, diskusi, tanya jawab dan seterusnya. Oke Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan media ya. Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas itu seperti apa? Nah, untuk media pembelajarannya sendiri nanti untuk diskusinya dilengkapi dengan LKPD supaya membantu peserta didik. Selain itu juga ketika mereka presentasi, nanti saya juga melengkapi materi presentasi berupa PowerPoint. Selain itu juga ada lembar observasi untuk penilaian dari guru, PPT, laptop, dan media itu. Oke, berarti lengkap sekali sudah Ibu terkait dengan medianya ya. Nah, selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini kapan ya? Kira-kira kapan Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di kelas mana, di jam berapa? Biar saya tahu nantinya saya bisa melakukan supervisi di dalam kelas ini. Untuk materi enzim dan metabolisme dilaksanakan di kelas 12 IPA hari Selasa, jamnya jam ke-6 ke-7 yaitu jam 11.05 WITA sampai 12.25 WITA. Oke, nah baik Ibu, nanti kan sesuai dengan jadwal yang Ibu sampaikan itu, saya akan datang ke kelas untuk melakukan supervisi kelas, yaitu kan sekarang kita melakukan pasca observasi, nanti saya akan melakukan sekarang pra observasi, nanti kita akan lakukan yang namanya observasi di dalam kelas. Di sini saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, dan saya di sini juga mencatat hal-hal apa yang saya temui terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Saatnya jam kedua dimulai. Nah, setelah selesai It's time nantinya to Ibu. begin the second lesson. Oke, nah setelah nanti selesai melakukan proses pembelajaran, di sini saya akan lagi mengajak Ibu untuk berbincang-bincang terkait dengan itu percakapan, yaitu yang dikenal dengan istilahnya pasca observasi. Nanti di sini dalam pasca observasi di sini saya tidak sendiri lagi Bu. Di sini saya akan mengajak Ibu PP saya, pengajar praktek saya untuk melihat terkait dari apa yang sudah saya lakukan mengenai pasca observasi, observasi, dan nanti dari pasca observasi saya akan bersama Ibu PP saya untuk kita akan melakukan tanya jawab terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas. Untuk itu sekarang selanjutnya ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini Ibu, apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan pra observasi ini? Apa yang sudah nantinya akan yang bisa Ibu lakukan atau diterapkan ke depan? Nah, adanya pra observasi ini bisa membantu saya untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana aspek pengembangan serta strategi apa yang dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti.
untuk supaya bisa saya persiapkan mulai dari sekarang. Oke Bu, nah untuk itu ya terima kasih untuk waktunya Bu, sudah mau bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini, dan sampai ketemu nanti di observasi kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Kak Budi. Demikian tadi percakapan saya terkait dengan pra observasi coaching dalam supervisi akademik yang akan saya lakukan nantinya bersama Ibu Nia, guru biologi. Nanti saya akan melanjutkan di observasi kelas. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas maupun pasca observasi. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Berdiri semuanya. Payah rumah. Om Swastiastu. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Selamat siang 12 IPA. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdiri dulu semuanya. Dicek bajunya yang belum masuk dimasukkan. Yang belum mau dicek. Nah, itu Arjuna ngapain di wajahnya? Nah, dimasukkan bajunya, kemudian dicek di lokernya. Masukkan bajunya, Di loker. Jelaskan, Pak. Kalau ada sampah, silakan dibuang. Kalau lokernya udah Ini kamera. Sudah ya, sudah bersih ya? Silakan boleh duduk kembali. Aku sudah duduk. Ada percakapan apa? Nah, untuk menambah semangat kalian, kenapa sih kita harus belajar, kita harus giat belajar? Makanya ibu ingatin lagi dengan kita menyanyikan lagu wajib. Siapa yang mau jadi dirijen? Yoga. Yoga boleh. Iya. Iya. Pilih Aca ya. Yang lain boleh sambil berdiri ya. Nah, berikutnya ibu akan mengabsen kalian ya terkait kebajikan. Sekarang tanggal 3 Oktober. Evan, Hadir Bu, Anom, selalu hadir. Anggun, Eka, Sauya, Yoga, Hadir, Bu. Yuda, Adriana, Riko, Septiana, Arjuna, Hendy, Suandika, Mardiawan, Oka, Anggita, Dinda, Pinkan, Raja, Ratna, Indri, Lydia, Rina, Virgin, Aski, Okta,
Belva, Chandrika, Evi, Marsha Arina, Marsha Berlina, Mira, Katia, Septia, ada. Oke, berarti 12 IPA masuk semua ya? Iya. Biasa. Nah, sekarang kan musimnya pancaroba. Perubahan musim yang sangat cepat. Kalian juga harus adaptasi kesehatan ya. Dijaga kesehatannya. Syukurnya kelas 12 IPA ini nggak ada yang sakit ya. Makanya dipertahankan. Nah, berikutnya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Di pertemuan sebelumnya. Pertumbuhan dan perkembangan. Ya, masih ingat itu tentang apa pertumbuhan dan perkembangan? Masih. Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Ya, silakan juga. Jadi bedanya pertumbuhan sama perkembangan itu kalau pertumbuhan itu bisa tumbuh, kalau perkembangan ya Oke, jadi kalau itu ya intinya pertumbuhan itu bisa disimbolkan dengan angka ya. Contohnya tinggi. Kalian semakin tinggi berarti kan angkanya juga semakin naik. Ada yang tingginya semakin turun. Ya, semakin bertambah. Itu kalau pertumbuhan. Jadi dia nggak bisa kembali lagi ke start awal. Yang dulunya pendek kemudian tinggi, dari tinggi ke pendek ke besar. Ya. Kemudian kalau perkembangan, nah perkembangan itu apa tadi? Tidak bisa diukur, tidak bisa disimpulkan dengan angka. Contohnya pemikiran kalian, ya perkembangan kognitif. Jadi yang dulunya misalnya belum bisa jalan, ada yang udah abang atau baru lagi udah bisa jalan? Nggak ada. Udah bisa Nah, tapi buat anak seiring dulu. berjalannya waktu bisa jalan, bisa lari, bisa maraton. Nah itu namanya berkembang. Nah, sekarang pertanyaannya kita ke bab baru. Kira-kira apa yang menyebabkan tumbuhan, hewan, manusia itu bisa mengalami pertumbuhan? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena adanya luar biasa metabolisme. Jadi metabolisme itu apa sih, ada yang tahu? Ya, silakan Intan. Metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas serta untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Oke, jadi intinya metabolisme itu reaksi kimia. Karena terjadinya di makhluk hidup, makanya reaksi biokimia. Jadi masih ingat ya, bio itu apa? Makhluk hidup. Nah, sekarang kita tonton bersama-sama ada video. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Little bit. Kita tonton dulu ya. Kelihatannya nih. Hey there, it's a lovely sunny day today, so I came down for a sun bath. Don't look at me like that. Did your teachers tell you that sunlight is a good source of vitamin D? Hey, don't forget that we trees and plants make our food from sunlight. And sunlight, and turn them into sugar and oxygen. The sugar is then used by the plants as their food, and the oxygen is Nah, dari tayangan tadi ada yang mau bertanya tentang apa itu materi? Kalau tentang fotosintesis, mungkin dari tayangan tadi ada sesuatu yang kalian interest ingin tanyakan. Kalau nggak ada nanti gitu ya. Tentang video barusan. Ibu ada yang nanya ya. Nah tadi prosesnya tentang fotosintesis. Kira-kira Nah, kira-kira di sini kan tokoh utama ya dalam video ini ya. Kira-kira dia siapa?
Gitu deh. Kenapa tidak ditanyakan siapa kan? Boyke. Siapa dia? Enzim. Nah, kira-kira apa hubungannya enzim sama fotosintesis? Atau apa hubungannya fotosintesis dengan materi kita hari ini, yaitu enzim dan metabolisme? Itu suatu pertanyaan. Tadi bisa kalian tanyakan waktu itu tanya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan dari materinya? Kira-kira apa hubungannya fotosintesis sama materi kita tentang metabolisme? Ada yang tahu? Ya boleh Satya, gimana? Oke, jadi katanya Satya, karena fotosintesis merupakan salah satu contoh dari metabolisme pada tumbuhan. Nah, mungkin dari teman-temannya ada yang bisa menyempurnakan jawabannya. Kira-kira kenapa kok dia merupakan salah satu contoh metabolisme? Nah, kenapa fotosintesis termasuk salah satu contoh metabolisme? Dikaitkan sama pengertian metabolisme tadi, ya boleh Vespa. Karena metabolisme adalah sebuah dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas. Oke, terima kasih Belva. Jadi kalau dikaitkan sama pengertian metabolisme tadi kan proses reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, itu namanya metabolisme. Nah, fotosintesis ada reaksi kimianya. Ada apa reaksinya? Mengeluarkan karbon dioksida. Kebalik ya, memasukkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, untuk menghasilkan oksigen itu juga ada prosesnya. Jadi nggak cuma karbon dioksida, tapi juga dibantu oleh air dan cahaya matahari. Selain itu yang paling penting di fotosintesis dia membutuhkan apa dari tumbuhan? Klorofil. Nah itu ya. Jadi kenapa fotosintesis termasuk salah satu contoh dari metabolisme? Karena sesuai dari pengertian metabolisme yaitu reaksi kimia pada makhluk hidup. Nah fotosintesis juga ada reaksi kimia. Apalagi dia terjadi di tumbuhan. Nah itu kalau tumbuhan. Nah kira-kira kalau di manusia ada nggak proses metabolisme? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup? Nah ini ibu tanya dulu ke Berlina, sehat Ber? Oh ngantuk ya? Nah ngantuk mungkin karena apa Ber? Tadi makannya banyak. Berlina tadi makan banyak sehingga ngantuk. Tapi selain ngantuk juga bisa menghasilkan energi. Nah, proses dari Berlina tadi istirahat, makan, dapat energi, termasuk metabolisme tidak? Iya, karena di situ ada perubahan dari karbohidrat menjadi ATP yaitu energi. Gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ke sekretarisnya ya soal pembagian kelompok kita. Nah itu Ibu bagi sesuai dengan gaya belajar kalian. Di minggu kemarin kan kalian sudah mengerjakan asesmen di web akupintar.id. Nah dari situ kan sudah ada hasilnya, kinestetika, visual atau audio. Makanya Ibu bagi sesuai dengan hasil kalian. Nah sekarang boleh kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok audio, kinestetik, dan visual. Silakan boleh berkumpul. Mungkin mejanya nggak usah diubah ya, depan belakang aja nanti duduknya. Kan maksimal 7 orang nih. Silakan boleh berkumpul dengan kelompoknya. Nah sekarang
kelompoknya Evan, silakan perwakilan Evan mana? Kemudian kelompoknya Anom. Kemudian kelompoknya Mardiawan. Kelompoknya Dinda. Kemudian Riko belum ya? Sudah dapat nama milik semua ya? Sudah ditulis dulu nama, kemudian kelompok, kemudian anggotanya siapa aja. Nama lengkap boleh. Ya udah nama panggilan aja, yang penting ada aksen ya. Nama panggilan dalam bentuk Only for guys. Nah, sambil kalian menulis nama, yang lainnya bisa perhatikan ibu dulu ya. Ibu di sini akan menjelaskan tentang lembar kerja kalian. Jadi di atas ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan menganalisis komponen dan cara kerja dari enzim. Selain itu juga kalian bisa menjelaskan tentang proses dalam metabolisme, baik itu dalam anabolisme maupun kata anabolisme. Nah, di situ sudah ada petunjuk. Carilah informasi terkait materi pembelajaran dari berbagai sumber belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, kalian kan sudah buat kelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing. Ada yang mudah belajar dari tampilan atau visual ya, dari gambar, dari tulisan. Kemudian ada yang bergerak, yaitu kinestetik, dan juga ada yang melalui suara atau audio. Nah, di LKPD kalian itu sumber belajarnya beda-beda sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau yang di audio ini sudah itu semacam sumber belajar yang berisi suara. Jadi silakan kalian boleh mengakses. Kemudian yang untuk yang kinestetik, nah itu ibu sudah klikkan semakan link video untuk praktikum. Nah, jadi dari praktikum itu mungkin kalian bisa lebih memahami. Selain melihat dari video praktikum, yang kinestetik, siapa kinestetik? Ini ya? Satu aja? Sama Anom ya? Nah, jadi kelompok kinestetik selain bisa lihat praktikum, di sini juga ada web buat virtual laboratorium. Jadi kalian bisa mencoba-coba di virtual lab. Nanti ibu jelaskan ya. Yang biologi simulation. Kemudian yang visual itu juga sudah ibu gunakan sumber belajar yang sesuai dengan visual kalian. Maksudnya materi-materi yang menarik. Dan ada gambar-gambar, ada tulisan yang menarik. Ya, silakan boleh diakses dulu materinya, kalian pelajari. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan enzim dan metabolisme. Selain itu juga ada masalah. Nah, kenapa kok ada masalah? Karena dari masalah itu kita bisa belajar. Ya, jadi ada masalah, silakan didiskusikan. Kira-kira masalahnya itu tentang apa? Kemudian cari jalan keluar. Ya, sampai di sini tentang diskusinya ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah paham ya? Kalau sudah paham ya. Oke, Bang, ini kan sumber belajar, jadi kalian boleh mengakses yang mana? Ya, audio. Boleh. Dicobain satu-satu juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ya? Oh ya? Ah, itu yang di barcode itu kan sumber belajar, jadi buat referensi kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Tidak ada ya? Kalau tidak ada boleh langsung berdiskusi. Ini kelompok apa ini? Visual. Visual kinestik. Visual ya. Visual sama. Ya. Itu ada materinya tentang ekonomi metabolisme. Nah, nanti di akhir untuk presentasinya, setelah kalian diskusi, silakan dipresentasikan boleh sesuai gaya belajar yang kalian mau. Misalnya, kalau kinestetik boleh secara praktikum boleh, atau memperagakan boleh. Kemudian kalau secara visual, nah visual bisa melalui mind mapping atau gambar, atau dari PowerPoint boleh, atau seperti banner dulu kan kita pernah ya buat tugas yang membuat poster. Nah itu materinya boleh dijadikan itu. Mungkin kalau yang audio boleh membuat rekaman suara ya, yang menarik tentang hasil nanti dipresentasikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Silakan boleh. Nah itu kan cuma yang ini cuma sebagai sumber. Kalian mau nyari di internet boleh. Nah tadi ada pertanyaan tentang kinestetik ya, kelompok kinestetik. Anita tadi bertanya. Oke, untuk kelompok yang kinestetik itu kan ada link yang biology simulation ya. Nah di sini kalian bisa melakukan praktikum di virtual laboratorium. Jadi di sini ada starch itu pati atau mengandung karbohidrat. Kemudian amilase, dan mau amilase? Amilase itu enzim yang memecah pati ya. Jadi misalnya di sini kalian nolkan dulu, Anita, dinolkan dulu pH-nya, temperaturnya 0. Kemudian starchnya misalnya 2,5. Amilasenya boleh lebih dari ukuran starchnya. Nah misalnya Anita mau mengetahui pengaruh suhu, berarti kan kalian main-mainnya di suhu atau temperatur ya. Misalnya suhunya di sini 25 atau kalau mau ditinggikan jadi 50. Nah, kalian boleh ke bawah kemudian run simulation. Nah, di sini bisa terlihat kalau misalnya suhunya tinggi yaitu suhu 50, apa yang terjadi? Nah, bagaimana terjadi proses dari maltose dan glukosanya? Ini misalnya ditambahkan lagi maltosenya. Maltosenya ditambahkan amilase. Ini amilase inhibitor nggak boleh ya. Maltosenya misalnya. Kemudian di run. Nah, apa yang terjadi? Pergerakannya bagaimana? Nah, dari situ kalian bisa mengetahui apa pengaruh dari pH, apa pengaruh dari temperatur ya, terkait dengan kerja enzim. Di sini bisa dimain-mainkan maltosanya atau glukosanya. Kemudian kalau mau mengetahui fungsi dari inhibitor itu apa? Nah ini bisa inhibitornya ditambahkan. Inhibitor itu apa? Inhibitor nanti silakan kalian diskusikan bersama. Kalau yang di HP bisa, kalau nggak bisa boleh nyoba di depan ya.
kalian presentasikan tentang ini dulu ya, tentang yang artikel yang dilarang mengkonsumsi ASI. Nah, di baliknya itu kan lembar LKPD-nya ada 4 halaman. Boleh dibaca depan belakang. Boleh dibaca. Ini kinestet. Sudah dibaca artikel? Belum. Dibaca dulu. Gimana baca? Nah, ya boleh dimain-mainin. Nah, itu kalau yang boleh makan paling rendah. Nah, paling rendah itu nanti boleh coba yang paling tinggi kira-kira bedanya apa. Ya, tapi yang lainnya juga harus bisa ya. Kayak kandungan starch, kemudian enzimnya, glukosanya. Nah, diskusinya sudah selesai ya. Nah, berikutnya kita akan presentasi dari hasil diskusi kalian. Nah, tapi sebelum presentasi kita bermain dulu biar kalian lebih rileks ya. Silakan boleh berdiri dulu semuanya. Boleh berdiri. Boleh berdiri dulu biar meregangkan badannya. Dari jam berapa kalian dulu? Dari jam 7 kita jam 6. Dari jam 6? Ya. Jam 6 udah masuk. Iya, kan rajin. Oh, rajin. Ngapain? Ini nyatet PR. Belajar. Nah, clue-nya adalah guru berkata. Jadi nanti kalau misalnya ibu mengatakan sesuatu, guru berkata angkat tangan. Silakan dilakukan sesuai instruksinya. Ya. Guru berkata turunkan tangan. Guru berkata toleh ke belakang. Guru berkata hadap kanan dan hadap kiri. Silakan dilakukan. Bisa 12 IPA? Bisa. Kita mulai ya. Guru berkata hadap kiri. Nah, hadap kiri. Bingung kiri. Guru berkata hadap kanan. Guru berkata balik kanan. Guru berkata angkat tangan. Guru berkata turunkan tangan. Guru berkata pegang pundak teman. Guru berkata turunkan tangan. Guru berkata balik kanan. Mana balik kanan? Nah, ada balik kiri, ada balik kiri, nggak ada ya.
kelompok tadi silakan kelompoknya Eka, Aca dulu. Silakan boleh presentasi ke depan. Dari kelompok apa ini? Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini sebelumnya. Kang Ija dulu. Izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing sebelum kami melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Ida Absen. Saya Anita, 19. Saya Absen. Presentasi kami mulai. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai mengidap penyakit langka, anemia, mutiasi, dan pertanyaannya adalah ASI mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi yang berguna untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Selain itu, ASI juga dapat melindungi bayi dari alergi. Namun, mengapa SASI justru tidak diperbolehkan mengonsumsi ASI? Bahkan juga makanan yang dikonsumsi harus terbuat dari sumber makanan protein rendah. Kaitkan dengan pengetahuan yang telah kamu dapat mengenai materi enzim dan metabolisme. Di sini saya akan menjawab. Jadi si SASI ini dia terkena penyakit yang namanya itu fenilketonuria. Nah, jadi penyakit ini itu dia tidak boleh mengonsumsi protein yang lebih. Jika dia mengonsumsi protein yang berlebihan akan mengakibatkan fatal. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan Eka. Dari materi yang telah kami dapat mengenai metabolisme dan enzim, si SASI ini mengidap penyakit fenilketonuria, yaitu tidak dapat mengonsumsi protein yang lebih tinggi dikarenakan tidak adanya enzim yang memecah protein dalam pencernaan. Nah, itu tadi jawaban dari analisis masalah dari kelompok audio ya. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau bertanya tentang jawaban hasil diskusi kelompok audio? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada. Siapa? Silakan Yuda. Baik, saya mau tanya. Kenal nama saya Idris Desidana, Absen 7. Saya bertanya, apa penyebab SASI mengidap penyakit langka tersebut? Silakan. Mungkin dari kelompok audio bisa menjawab penyebabnya kenapa kok bisa dia terkena. Dari faktor genetik yang ditanyakan oleh Ida, soalnya itu jawabannya faktor keturunan. Kalau tidak terjadi pada orang tuanya, bisa jadi maka terjadi pada anaknya. Bagaimana Yuda dari jawaban kelompok ini? Bisa diterima? Oke. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Kalau sudah, boleh beri tepuk tangan buat Baik, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Kami tutup dengan para usahdi. Sandi. Nah, itu tadi hasil diskusi yang sudah kalian presentasikan di depan kelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materinya dulu? Nggak ada ya? Jelas ya. Semoga hasil diskusi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di kehidupan sehari-hari. Karena biologi itu kan menyangkut makhluk hidup. Nah, kalian makhluk hidup bukan? Iya.
kita akan mempelajari lebih lanjut tentang jenis metabolisme, ya, yaitu anabolisme dan katabolisme. Sampai di sini Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang. Om Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Iwayan Budi Mustika, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Kelungkung, unit instansi di SMA Negeri 1 Atap Lembongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan yang namanya pasca observasi setelah menyelesaikan melihat supervisi akademik yang dilakukan oleh rekan saya. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Nia Bonis, rekan saya yang saya lakukan coaching waktu ini, dan di sini juga saya bersama dengan mungkin Ibu Balupi selaku pengajar praktek di CGP Angkatan 8 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Nia, dan ini saya akan melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, dalam proses pelajaran di kelas. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, kita berjumpa kembali ya dalam pertemuan di percakapan pasca observasi ini. Setelah waktu ini saya sudah menyaksikan atau melihat Ibu di dalam kelas dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini adapun tujuan yang lakukan dalam pertemuan kali ini yaitu kita akan melakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Itu pertanyaan pertama, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Untuk observasi kemarin pastinya saya juga harus membagi waktu bagaimana supaya langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya rencanakan di FIP itu bisa terlaksana dengan baik. Selain itu mungkin karena direkam dan saya juga jarang buat direkam, agak ada kikuk sedikit gitu, tapi seiring berjalannya waktu pembelajaran bisa terlaksana seperti biasanya. Bagus Bu, berarti syukur kegiatan yang Ibu sudah lakukan di kelas, proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berjalan lancar. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan lagi bertanya kepada Ibu, bisa diceritakan kembali nggak mengenai waktu ini kan sudah saya tanyakan di pra observasi mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Area pengembangan seperti apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kemudian itu langkah-langkah atau serta tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas mengenai proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk area pengembangannya di proses pembelajaran yang saya lakukan ada dua area pengembangan, yaitu pengembangan kognitif atau pengetahuan, kemudian ada area pengembangan keterampilan. Di pengetahuannya sesuai dengan tujuan pembelajaran saya untuk menganalisis karakteristik, kemudian ciri dan cara kerja dari enzim dalam proses metabolisme. Sedangkan area pengembangan keterampilannya peserta didik diminta untuk membuat produk dari hasil diskusi di dalam kelas. Begini Bu, berarti baik di sini dapat saya simpulkan Ibu sudah mengambil dua area pengembangan, yaitu di area pengembangan pengetahuan dan di area istilahnya keterampilan terkait dengan produk yang sudah produk dari hasil belajar dari siswa itu sendiri. Ya, kemudian untuk tahapan-tahapannya karena saya menggunakan problem based learning, jadi peserta didik saya sajikan beberapa kasus dari artikel, kemudian mereka mendiskusikan bersama kelompoknya lalu mengutarakan hasil diskusinya melalui proyek, melalui produk sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, berarti sudah kita lanjut. Nah, selanjutnya Bu,
terkait dengan area pengembangan ini apakah sudah berhasil atau tidak dilakukan di dalam kelas? Iya, kalau untuk area pengembangan pengetahuan, karena mungkin ini materi bab baru, jadi ada beberapa peserta didik yang butuh pendampingan dari saya, konsultasi tentang materi, validasi tentang materi yang sudah mereka dapat. Kemudian untuk keterampilannya juga sama, karena di sini diminta untuk sesuai dengan gaya belajarnya. Mungkin di gaya belajar kinestetik peserta didik masih ada sedikit kebingungan produk apa yang sesuai dengan gaya belajar kinestetik. Iya Bu, nah, berarti di sini sudah secara garis besar saya bisa ambil bahwa area pengembangan itu yang sudah dilakukan dalam kelas dan proses belajar itu sudah berjalan dengan baik. Namun di sini ada beberapa kekurangan yang belum bisa dimaksimalkan. Nah, menurut Ibu sekarang ini terkait dengan kekurangan atau kendala yang ada di waktu ini pada saat proses pembelajaran itu apa yang akan dilakukan memperbaiki dan kendala itu? Ya, karena materinya sendiri tentang enzim metabolisme itu tidak bisa dilihat secara langsung ya Pak ya. Jadi peserta didik memang harus difasilitasi media ataupun kegiatan proses pembelajaran yang real, bisa melalui praktikum ataupun media pembelajaran yang menggambarkan dari materi yang saya sampaikan. Jadi kedepannya setelah kemarin observasi, saya juga memfasilitasi dengan media pembelajaran yang menggambarkan secara langsung enzim itu seperti apa, kemudian melalui video proses dari metabolisme itu seperti apa, baru mereka mulai lebih memahami dari materi. Jadi pemaparan yang Ibu sampaikan tadi berarti di sini masih terkait dengan bagaimana melibatkan murid itu secara biar lebih aktif dalam proses atau kegiatan pembelajaran melalui materi-materi yang akan dikembangkan terkait dengan materi ini seperti apa yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya menurut Ibu, terkait dengan itu kurang aktifnya dari murid yang belajar melalui pembelajaran yang dilakukan di sini dalam proses pembelajaran, apa sih yang menyebabkan mereka kurang aktif dan apakah terlihat dari sisi mananya dan sebagainya? Mungkin karena pembagian anggota kelompok ya Pak ya. Kan kemarin siswanya 38, kemudian berdasarkan analisisnya itu yang paling banyak di kelompok visual. Nah jadi visualnya di 3 kelompok, akhirnya kemudian audionya 2 kelompok, lalu kinestetiknya 1 kelompok. Nah ada 6 kelompok, jadi 38 dibagi 6 sekitar 6 orang setiap anggota, setiap kelompok 6 atau 7 orang. Nah itu kelompoknya lumayan besar, jadi mungkin peserta didik hanya bisa mengandalkan orang itu saja gitu yang bekerja, yang lainnya mungkin ada yang main, kemudian searching materi sih iya, cuman mungkin searching yang lain seperti itu. Tadi sudah ada gambaran terkait dengan bahwa ketidakaktifan siswa atau murid di dalam proses pembelajaran, terutama itu dalam proses pembelajaran kegiatan kelompok. Nah, untuk selanjutnya dari apa yang sudah Ibu alami dan terkait dengan kurang aktifnya di dalam kelompok itu, apa yang akan Ibu lakukan, strategi ke depannya Ibu akan melakukan apa untuk meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran? Ya. Mungkin dengan pembagian kelompok yang lebih merata lagi, ada rolling anggota kelompok sehingga menyebar dan tidak hanya mengandalkan orang-orang itu saja seperti itu. Kemudian jumlah anggota setiap kelompok mungkin nanti saya rombak sedemikian rupa bagaimana caranya ketika pembelajaran semuanya ikut aktif dalam mencari materi. Oke, bagus Bu, sudah dipaparkan. Nah, mudah-mudahan nantinya ke depan di sini apa yang telah direncanakan untuk ke depannya itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam ini bisa maksimal secara baik. Nah, di sini juga akan adanya menemukan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Saya akan tunggu kembali cerita dari Ibu terkait dengan permasalahan atau bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ini. Siap Bu. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan melakukan yang sudah disampaikan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas, dan di sini juga Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, semoga kegiatan Ibu berjalan dengan baik. Nah,
selanjutnya karena di sini saya tidak sendirian, nah di sini saya berpikir dengan ibu saya. Di sini saya juga memberikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan kembali terkadang dengan apa yang sudah saya lakukan mengenai rekapan waktu ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Budi selaku CGP dan telah melakukan praktek observasi bersama rekan sejawatnya yaitu Ibu Nia. Saya lihat mulai dari awal kegiatan, dari mulai pra-observasi yang tadi disampaikan sudah 3 minggu yang lalu ya Pak ya dilakukan. Kemudian Pak Budi juga sudah menemani Bu Nia di dalam kelas ya sekitar 2 minggu yang lalu untuk melihat bagaimana proses pembelajarannya, dan akhirnya kita sampai pada hari ini Pak Budi menanyakan hasil dari pasca observasi, dalam artian apa sih yang sudah Bu Nia ini lakukan, dalam artian setelah melakukan pembelajaran di kelas, apa kesulitan yang dihadapi, apa areal yang ini dikembangkan. Saya lihat semua sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya Pak, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Pak. Terima kasih Bu atas umpan balik dan masukan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan bersama Ibu Nia dan juga pendampingan dari Ibu, mudah-mudahan nantinya ke depannya bisa menjadi lebih baik. Dan di sini juga saya nantinya akan bisa memperbaiki diri saya terkait dengan supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan nantinya bisa juga berbagi praktik baik dengan rekan yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, karena di sini terkait dengan kegiatan supervisi atau tugas supervisi sudah berjalan dengan baik. Di sini apapun yang saya lakukan terkait dengan pra-observasi, observasi di dalam kelas dan pasca observasi sudah saya lakukan. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Untuk akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.